Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelly Adria. Topik di video berikut adalah pemeriksaan fisik atau yang biasa disingkat dengan PEMFIS. Pemeriksaan fisik ini merupakan salah satu cara melakukan peninjauan terhadap klien yang dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pemeriksaan fisik ini memberikan informasi objektif tentang klien. Kemudian ini juga nantinya akan berhubungan dengan pemilihan terapi dan penentuan respon terapi terhadap klien. Kemudian yang pertama kita akan bahas definisi dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau organ tubuh dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kemudian definisi yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan fisik adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematik dengan memakai indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan pada klien. Di sini perlu diperhatikan juga bahwa untuk pemeriksaan fisik, seorang perawat menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi, pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan untuk apa? Untuk mendapatkan data objektif dari riwayat keperawatan seorang klien. Nah, kemudian juga di sini pemeriksaan fisik itu sebaiknya dilakukan bersamaan dengan wawancara. Tapi fokus pengkajian pemeriksaan fisik keperawatan adalah pada kemampuan fungsional klien. Nah, contohnya adalah klien mengalami gangguan muskuloskeletal, maka perawat mengkaji apakah gangguan tersebut mempengaruhi klien dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau tidak. Nah, muskuloskeletal di sini dia berhubungan dengan otot persendian ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang pertama untuk mengumpulkan dan memperoleh data dasar tentang kesehatan klien? Maksudnya di sini kita memperoleh informasi tentang kesehatan klien. Yang kedua, untuk menambah, mengkonfirmasi dan menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan. Nah, jadi apabila misalnya kita melakukan pemeriksaan data tersebut tidak tepat, nah di sini nanti bisa dilakukan konfirmasi. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan ya. Jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan, apa sih masalah klien pada saat ini, nanti baru muncullah diagnosa. Yang keempat adalah untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan bagaimana penata laksanaan terhadap kasus yang dihadapi oleh klien. Yang kelima adalah untuk mengevaluasi hasil fisiologi dari asuhan keperawatan. Selanjutnya adalah C, manfaat pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik memiliki banyak sekali manfaat bagi perawat sendiri ataupun bagi profesi kesehatan lain. Di antaranya, yang pertama, sebagai data untuk membantu perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Kemudian yang kedua, mengetahui masalah kesehatan yang dialami oleh klien. Yang keempat, sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat. Intervensi ini adalah tindakan keperawatan yang tepat. Kemudian yang keempat adalah sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan. Selanjutnya adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah sebelum melakukan tindakan, perawat harus selalu meminta kesediaan atau izin pada pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, maksudnya di sini bahwa setiap kita akan melakukan pemeriksaan, kita harus izin dulu terhadap klien.
Kemudian yang kedua, jaga privasi pasien. Ketiga, pemeriksaan harus dilakukan secara seksama dan sistematis. Nah, tadi seperti pemeriksaan fisik itu adalah pemeriksaan yang dilakukan dari ujung rambut ke ujung kaki. Nah, sistematis dari ujung rambut berarti turunlah ke mata, kemudian ke hidung, kemudian ke mulut, ke gigi, ke leher. Nah, ini harus dilakukan secara sistematis. Demikian selanjutnya sampai pada ujung kaki. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan, ya, jelaskan apa yang akan dilakukan, ya. Nah, yang keempat adalah jelaskan apa yang akan dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, maksudnya di sini kita jelaskan tujuannya, kegunaan, cara, dan bagian yang akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya adalah beri instruksi spesifik yang jelas. Nah, misalnya mau dilakukan pemeriksaan bagian mulut, instruksikan kepada klien untuk membuka mulutnya. Seperti itu salah satu contohnya. Selanjutnya adalah berbicaralah yang komunikatif. Komunikatif itu dua arah. Kemudian 7, ajaklah pasien untuk bekerja sama dalam pemeriksaan. Misalnya kita mau melakukan pemeriksaan di bagian tangan. Nah, di sini Bapak, Ibu, tolong tangannya diangkat. Oke, Ibu, pemeriksaan tangan sudah selesai. Diturunkan tangannya Ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan bagian anggota tubuh yang lainnya. Silakan diberikan instruksi yang tepat. Kemudian 8, perhatikan ekspresi atau bahasa nonverbal dari pasien. Nah, misalnya kita melakukan pemeriksaan, kita harus memperhatikan ekspresi dari klien. Apakah klien merasa nyaman dengan pemeriksaan yang kita lakukan? Kemudian apakah ekspresi wajah klien menunjukkan sesuatu yang kurang nyaman atau tidak menyenangkan bagi klien tersebut. Kemudian kita masuk yang selanjutnya. Jenis-jenis pemeriksaan fisik. Nah, di sini jenis-jenis pemeriksaan fisik ini sebenarnya tadi ada 4 ya. Pemeriksaan fisik ada 4. Yang pertama itu adalah inspeksi. Nah, inspeksi ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat. Kemudian yang kedua, palpasi. Palpasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meraba, ya. Meraba misalnya bagian tubuh, misalnya seorang pasien mengatakan di sini perasaannya sepertinya ada yang menonjol. Ya udah kita raba apakah benar-benar ada yang menonjol. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perkusi. Nah, kita melakukan di sini pemeriksaan dengan cara ketok. Misalnya melakukan ketok bagian perut, misalnya klien tidak sadar, kemudian kita lakukan pemeriksaan, dia tidak memberikan respon, kemudian kita berikan rangsangan nyeri, ya misalnya dia rangsangan nyeri diketok, atau misalnya kita melakukan pemeriksaan ini untuk memastikan misalnya bagian perut ada kembung atau tidak, ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah auskultasi. Auskultasi ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mendengarkan, misalnya mendengarkan irama jantung, mendengarkan bagian paru-paru, kemudian mendengarkan bising usus dan lain-lain. Nah, baik, kita akan bahas pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan inspeksi. Nah, pemeriksaan inspeksi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan cara menggunakan indera penglihatan untuk apa? Untuk mendeteksi karakteristik normal atau ada tanda tertentu dari bagian tubuh atau fungsi tubuh pasien. Pemeriksaan inspeksi ini digunakan untuk mendeteksi bentuk, kemudian warna, kemudian posisi, ukuran, ada tumor dan lain-lainnya di bagian tubuh pasien. Misalnya pasien mengatakan
Suster, di bagian tangan saya ini sepertinya ada tumor. Nah, disinilah kita melakukan ya, kita lihat ada tumor atau tidak. Nah, kemudian di sini misalnya, wah saya kata teman saya dari tadi saya pucat. Nah, kita lihat bagian skleranya gimana. Ya, kita lihat apakah benar-benar si kliennya pucat atau tidak. Kemudian bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan inspeksi? Bagaimana caranya melakukan pemeriksaan inspeksi? Yang pertama, posisi pasien dapat tiduran, duduk atau berdiri. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan klien. Ya, kemudian yang kedua, bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka. Nah, tapi harus diperhatikan, diupayakan pasien sendiri yang membuka pakaiannya. Sebaiknya pakaian tidak dibuka sekaligus, namun dibuka seperlunya selama dilakukan pemeriksaan. Nah, sedangkan bagian lain itu ditutupin dengan selimut. Inilah yang berhubungan dengan privasi klien. Kemudian yang ketiga, bandingkan bagian tubuh yang berlawanan, ini termasuk kesimetrisan dan abnormalitas indera penglihatan untuk mendeteksi karakteristik normal atau adanya tanda tertentu di bagian tubuh atau fungsi tubuh dari pasien. Inspeksi ini digunakan untuk mendeteksi apa saja, warna, kemudian bentuk, posisi, ukuran, tumor, dan lain sebagainya yang ada di tubuh pasien. Misalnya warna kulit. Warna kulit di sini bukan melihat hitam atau putih. Misalnya kita lihat ya pasiennya pucat. Nah, kita lihat benar pucat atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara pemeriksaan. Cara pemeriksaannya yang pertama adalah posisi pasien dapat diposisikan tidur, duduk atau berdiri. Ini tergantung dengan kemampuan klien atau situasi klien pada saat kita lakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, bagian tubuh yang diperiksa itu harus terbuka, tapi di sini perlu diperhatikan, diupayakan pasien membuka sendiri pakaiannya. Nah, sebaiknya pakaian tidak dibuka sekaligus, namun dibuka seperlunya untuk pemeriksaan. Nah, sedangkan bagian lain itu ditutup dengan selimut. Kemudian yang ketiga, bandingkan bagian tubuh yang berlawanan atau kesimetrisan dan abnormalitas. Ini berhubungan misalnya bagian mata ya, mata kanan dan kiri simetris enggak. Kemudian yang kedua, misalnya bagian payudara kanan dan kiri simetris atau tidak. Nah, seperti itu. Setelah kita lakukan pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah catat hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua adalah pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara perabaan dan menekan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari atau tangan. Palpasi juga dapat digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh. Nah, contohnya misalnya dia mengatakan, ya suhu tubuh saya panas banget. Refleks ya, sebelum mengambil suhu kita raba dulu bagian keningnya. Panas atau tidak? Wah, benar-benar panas. Nah, untuk pemastian kita melakukan pemeriksaan dengan temperatur. Adanya getaran, kemudian adanya pergerakan, kemudian bentuk, konsistensi dan ukuran. Misalnya dia mengatakan, wah di sini saya ada bagian tubuh saya itu, suster tangan saya gemeteran. Nah, misalnya kita lihat ya, dari tadi tangan saya ini seperti tremor misalnya, ada getaran, gemetar. Nah, kita lihat. Kemudian pergerakan. Kemudian angkat tangannya ke atas. Nah, coba angkat lagi tangan kiri seperti apa. Kemudian bentuk. Ya, bentuk di sini misalnya kita lihat ada sesuatu di bagian tubuh, kita lihat ini dari tadi sakit, misalnya kita lihat ini kan sepertinya ada tonjolan. Nah, kita lihat tonjolannya, bentuknya seperti apa. Kemudian selanjutnya adanya rasa nyeri tekan dan kelainan dari jaringan atau organ tubuh. Maksudnya di sini adalah bahwa dengan palpasi bisa dilakukan tindakan penegasan dari hasil penglihatan yang sudah kita lakukan, di samping untuk menemukan yang tidak terlihat. Bagaimana caranya melakukan pemeriksaan palpasi?
Cara melakukan pemeriksaan palpasi adalah yang pertama, posisi pasien bisa tiduran, duduk atau berdiri. Ini tergantung dari bagian mana yang akan kita periksa, dan bagian tubuh yang diperiksa itu harus terbuka. Pastikan pasien dalam keadaan rileks dengan posisi yang nyaman. Ini bertujuan untuk menghindari ketegangan otot yang dapat mengganggu hasil pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, kuku jari-jari pemeriksa harus pendek. Nah, kemudian tangan pemeriksa juga harus hangat dan kering. 4. Minta pasien untuk menarik nafas dalam agar meningkatkan relaksasi otot. Kemudian yang kelima, lakukan palpasi dengan sentuhan perlahan-lahan, yaitu dengan menekan ringan dan sebentar-sebentar. Jadi tidak boleh lama ya, penekanannya sebentar-sebentar. Kemudian yang keenam, lakukan palpasi pada daerah yang dicurigai adanya nyeri tekan dengan menandakan adanya kelainan. Kemudian 7, lakukan palpasi secara hati-hati. Di sini apabila diduga adanya fraktur tulang, fraktur di sini maksudnya ada patah tulang, ya kita berarti harus menghindari tekanan yang berlebihan. Nah, kemudian selanjutnya adalah hindari tekanan yang berlebihan pada pembuluh darah. Kemudian lakukan palpasi ringan apabila memeriksa organ atau jaringan yang dalamnya kurang dari 1 cm. Kemudian lakukan palpasi agak dalam apabila memeriksa organ atau jaringan dengan kedalaman 1 sampai 2,5 cm. Kemudian lakukan palpasi bimanual. Ini dilakukan apabila pemeriksa dengan kedalaman lebih dari 2,5 cm, yaitu dengan mempergunakan kedua tangan, di mana satu tangan direlaksasi dan diletakkan di bawah organ atau jaringan tubuh. Nah, sedangkan tangan yang lain menekan ke arah tangan yang di bawah untuk mendeteksi karakteristik organ atau jaringan. Kemudian selanjutnya, rasakan dengan seksama kelainan organ atau jaringan. Biasanya di sini adanya tumor, biasanya bisa dilihat tumor bergerak atau tidak dengan konsistensinya padat atau kenyal. Nah, di sini juga perlu dilihat sifatnya kasar atau lembut, ukurannya ada tidaknya getaran. Kemudian di sini kita lihat lagi pada saat perabaan ada nyeri raba atau nyeri tekan yang dirasakan oleh klien. Kemudian selanjutnya adalah catat hasil pemeriksaan yang sudah didapat.